Selamat pagi Mbak Tika, Kak Iqbal, Dewi. Selamat Assalamualaikum. pagi Pak Ardi. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Selamat Mbak pagi Rahmi Mbak baru Ardi. masuk. Ada Ada Mbak Deswina ya? ya, Devina, halo. Mbak Tika nanti jangan lupa buat notulennya ya Mbak Tika ya. Apa Yang Pak Ardi? yang buat notulen buat acara hari ini. Oh iya, Tapi yang intinya aja, ya kenapa? intinya aja, intinya aja nanti notulennya. Ketutupan sama suara musiknya Pak. Pak Ardi. Jadi gak Di chat aja di chat. Oh iya, Mas Ardi, ya, Dewi. untuk link kuisnya udah ada. Eh, Link link kuisnya pakai Google Form udah di. Mungkin nanti dipantau sama jadi yang nanti gini simpelnya sendiri kan ada 3 pertanyaan Ya, tapi yang nomor satu pertanyaan paling benar dan paling tepat langsung dapat hadiah formulir gitu tinggal tiga benar oh ya nggak jadi pakai Google Form berarti ya? ya nanti misalnya nih pertanyaan pertama saya bacakan Oh iya, oke, apa bentar. teknik apa tagline misalnya mereka jawab yang paling tepat dan benar itu yang Oke. Ya, 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 ya. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Ini yang himne ya? Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi. Berkarya dengan pikiran terbuka menuju Indonesia berjaya. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan pikiran terbuka menuju Indonesia berjaya, menuju Tes, Indonesia tes. berjaya. Suara saya kedengeran nggak, Mas? kedengaran Bu. Kedengeran ya? Tes 1, 2, 3. Ya, oke, Mbak Rahmi jelas. Jelas ya. Siap menyambut masa Nanti kita mulai, kalau udah ada 10 orang mulai aja kali ya. Ini berapa menit lagi? Ya, 10 menit. 10 menit lagi ya. Sekarang jam 3 menit lagi, 3 menit lagi. hadir ya, baru 6. Kita baru berapa orang? Belum ada sama sekali yang hadir. Iya. Nanti di WA aja Mas Iqbal, Mbak Tika, Mbak Rahmi yang lagi Indonesia berjaya. Mahasiswa Politeknik Tempo siap
ada yang bisa bantu apa namanya Apa? diingetin lagi buat peserta. Ya. Awas. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan pikiran terbuka, menuju Indonesia berjaya. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan pikiran terbuka, menuju Indonesia berjaya, menuju Indonesia berjaya. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan pikiran
Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan pikiran terbuka menuju Indonesia berjaya. Mahasiswa Politeknik Tempo menyambut masa depan cerah. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik di acara Ngobras Yuk. Ngobrol santai seputar manajemen pemasaran internasional Politeknik Tempo. Saya Iqbal Arasid, selaku host dan dosen dari manajemen pemasaran internasional, akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tata tertib webinar kita kali ini. Mohon untuk adik-adik dan Bapak Ibu bisa merubah username-nya menjadi nama depan dan asal sekolah. Setelah penyampaian materi akan diberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan paket hadiah dari Wadah Kosmetik. Untuk bertanya, silahkan klik icon raise hand atau tulis di chat box. Peserta dan akan ada kuis berhadiah di akhir acara nanti. Terakhir, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan video tanpa seizin panitia, baik menggunakan fitur Zoom maupun fitur aplikasi lainnya. Selanjutnya, saya akan mengundang Bapak Salvi Andri, selaku Direktur Politeknik Tempo, untuk memberikan sambutan pembuka. Kepada Bapak Salvi, the screen is yours. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian semuanya. Selamat datang di pagi hari ini di acara webinar, mini webinar di program studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo Jakarta. Terima kasih Bu Dewi yang sudah membuat event ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung lancar sampai akhir. Adik sekalian, Politeknik Tempo Jakarta memang baru berdiri, tahun pertama kita di sini. Perlu diketahui bahwa kita punya 3 program studi, salah satunya Manajemen Pemasaran Internasional. Selain itu kita juga punya program studi Desain Media dan satu lagi Produksi Media. Nah tentunya ketiga program studi ini lulusannya akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan. Jadi kalau di Manajemen Pemasaran Internasional ini Sarjana Terapan Manajemen, terus nanti di Desain Media Sarjana Terapan Desain Media, dan terakhir untuk
produksi media itu sarjana terapan ilmu komunikasi. Sehingga secara tidak langsung lulusan Politeknik Tempo akan mendapatkan title yang sama dengan teman-teman yang akademik, yaitu sarjana. Pembedanya tentu ada, karena kita bentuknya politeknik, sehingga antara komposisi teori dan praktek akan lebih banyak praktek. Ada 60% materi praktek yang kita siapkan untuk adik-adik semuanya di sini. Kenapa praktek lebih banyak? Karena memang kita bentuknya politeknik dan kita ingin menjadikan lulusan politeknik ini menjadi seorang yang benar-benar siap kerja sesuai tagline kita, mandiri, kreatif, dan siap kerja. Sehingga nanti adik-adik sekalian lulus dari sini, sebelum lulus pun sudah siap kerja tentunya, karena kurikulum yang kita buat pun sudah sedemikian rupa tentunya, disesuaikan dengan kekinian. Adik-adik memang sekarang zamannya digital, sehingga kurikulum pun kita sesuai dengan kaidah-kaidah digital. Terima kasih Bapak Ibu atas undangannya ke sini ya, support dari saya, mudah-mudahan lancar acaranya. Bu Dewi, Pak Iqbal, Mas Ardi, dan Mbak Rahmi, juga Mbak Tika, dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti sampai akhir nih. Seperti kata Pak Iqbal tadi, ada door prize dan juga banyak acara yang menarik sampai akhir acara nanti, dan mudah-mudahan bisa berguna buat adik-adik semua. Baik Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salvi selaku Direktur Politeknik Tempo. Baik adik-adik sekalian, berikut ini adalah visi dan misinya Politeknik Tempo. Jadi intinya Politeknik Tempo didirikan oleh Tempo Media Group dengan tujuan untuk turut memajukan generasi masa depan bangsa. Nah, saat ini kami, seperti disampaikan oleh Bapak Salvi, saat ini kami memiliki 3 program studi, yaitu Desain Media, Produksi Media, dan prodi kami sendiri, Manajemen Pemasaran Internasional. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Empower yang kreatif, mandiri, baik untuk adik-adik yang jika sudah ada yang memiliki pertanyaan bisa memulai untuk menulis di kolom chat dari sekarang sebelum sesinya nanti. Baik, adik-adik dan Bapak Ibu, nah untuk membahas lebih dalam seputar program studi manajemen pemasaran internasional, saya akan mengundang rekan saya, Ibu Dewi Yani Amril selaku Kaprodi Manajemen Pemasaran Internasional. Beliau adalah lulusan S1 di Bina Nusantara University dengan predikat cum laude, memiliki pengalaman mengajar yang panjang di Binus University dan Kalbis Institute, dan juga beliau lulusan S2 di Universitas Negeri Jakarta.
dan beliau juga memiliki pengalaman kerja yang banyak di perusahaan internasional seperti Citibank, GE Finance, ING, Aetna, dan Manulife Insurance. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Terbuka Jakarta. Baik Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Baik, Mas. Apa kabar, Mas Iqbal? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Ya, Bu senang Dewi sekali kayaknya nih. udah semangat banget ya untuk kasih pencerahan di hari ini ya. Wow, pastinya Mas, Minggu pagi ya, Heeh. semangat nih ketemu dengan calon-calon adik-adik mahasiswa ya. Baik. Jadi harus penuh semangat. Baik Bu Dewi, tanpa berpanjang kata lagi, the screen is yours. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, adik-adik semua. Hari ini saya sangat berbahagia sekali ya bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik dan para hadirin semua di sini. Nah, sebelum saya berkenalan ya, tadi Pak Iqbal sudah sebutkan CV saya. Nah, saya ingin memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Silakan Pak Iqbal. Ya, jadi Baik Bu Dewi, saya Muhammad Iqbal Al-Rashid. video himnenya mungkin bisa di play. Ya, jadi saya di sini tidak sendiri, adik-adik semua. Jadi saya Deweni Amril sebagai Kaprodi. Saya dibantu oleh dosen tetap, ya, dosen tetap dari Manajemen Pemasaran Internasional. Mungkin ada slide ininya, videonya, Pak Safi yang bisa ditayangkan, himnenya. Ya, jadi Pak Iqbal sendiri selaku host ini adalah sebagai dosen tetap dari Manajemen Pemasaran Internasional, kemudian ada Ibu Rahmi dan Bapak Ardi, seperti itu. Nah, adik-adik di sini tadi sudah melihat roadmap-nya ya. Tadi roadmap-nya ya mau diperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Ya, ini Bu Rahmi yang ya, ini ruang lobi kuliah kita ya. Ini ruang perpustakaan. Ini area koridor ya, tempat mahasiswa nanti santai-santai duduk ya. Kemudian perpustakaan gabung dengan lab, kita ada lab komputer di sini. Ini Pak Ardi ya, ini Ibu Rahmi. Ya. Jadi memang di sini tim saya walaupun masih kecil ya, tapi kita tetap solid ya. Kita dari latar belakang profesional ya, ada juga yang dari latar belakang akademik. Jadi tim saya ini sangat lengkap ya, saling melengkapi seperti itu. Nah, tadi Pak Ardi sudah sampaikan mengenai roadmap nih. Nah, jadi di sini hadirin semua kita lihat ya, tahun 2021 ini kita alhamdulillah mendapatkan izin pertama kali untuk membuka pendaftaran baru di tahun ajaran 2021 dan 2022 ini. Targetnya hanya 4 tahun untuk lulus menjadi sarjana terapan ya. Jadi D4 itu setara dengan S1. Jadi kita bilangnya kalau di dunia vokasi itu sarjana terapan ya, Bapak Ibu adik-adik semua. Jadi kuliah di semester 1 kita berikan 18 SKS dan seterusnya sampai nanti ketika saatnya magang ya di semester 6 dan 7 ya, adik-adik semua magang di perusahaan yang sudah kami fasilitasi. Jadi sudah kami ada kerjasamanya dan nanti setelah lulus
mendapatkan gelar S1 terapan ya. Jadi kalau manajemen pemasaran internasional nanti gelarnya STRM. Jadi singkatan dari Sarjana Terapan Manajemen. Ya, next. Nah, selama perkuliahan, ya next Pak Ardi. Ya, jadi selama perkuliahan di sini kami memiliki kurikulum yang sangat kompak ya, dalam artian mata kuliah yang kita pilih terdiri dari 60% praktik. Jadi lebih banyak muatan praktikumnya, kemudian 40% teori dengan 144 SKS ya, yang ditempuh dalam 8 semester atau 4 tahun. Dan jangan khawatir adik-adik semua karena kita menggunakan sistem paket ya. Jadi kalau sistem paket itu pasti dalam 1 semester itu kalian harus lulus. Jadi kalau misalnya ada nilai yang kurang itu bisa remedial. Ya, jadi beda dengan sistem yang reguler biasanya kalau di kampus-kampus yang non vokasi seperti itu. Ya, next. Jadi sistem paket ini sangat menguntungkan adik-adik karena menjamin adik-adik lulus tepat waktu. Nah, kita lihat apa saja nih yang menjadi keunggulan istimewa dari prodi saya ya. Jadi dari manajemen pemasaran internasional karena kita di dunia internasional ya pasti muatan-muatan internasional itu sangat banyak ya kami masukkan di kurikulum ya seperti mata kuliah English Conversation, Correspondent dan Presentation itu enggak cuma hanya 1-2 semester ya tapi kita memberikan juga nantinya ada sertifikasi ya. Kemudian kita memberikan Global Brand Management, IBC, International Business Context, Digital Marketing ya karena memang era 4.0 ini semua serba digitalisasi termasuk marketing ya sudah ke arah untuk digital semua itu kita pelajari juga di Politeknik Tempo. Ya, next. Ya, jadi kurikulum ini kita rancang sedemikian rupa ya. Profil lulusannya yang kami harapkan nantinya adik-adik bisa berprofesi sebagai marketing manager, kemudian CRM, kemudian marketing planner, marketing konsultan, kemudian pengusaha kreatif ya yang sekarang apalagi di masa pandemi ini banyak bermunculan kreatif entrepreneur ya. Oke, jadi beragam profesi yang kalian bisa jalani nanti setelah lulus dari Politeknik Tempo. Next. Nah, ini dia kesimpulannya. Jadi keunggulan kami di sini dari dosen-dosennya sendiri ya adik-adik, karena kami tidak hanya dari dunia akademis ya, jadi kebanyakan dosen-dosen kami ini adalah para profesional ya, jadi memang ahlinya yang memiliki passion untuk mengajar ya. Jadi nanti apalagi jurusan di Politeknik Tempo ini jurusan-jurusan yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh industri ya, terus terutama industri media, bisnis ya, karena dosen-dosen yang profesional atau yang sudah terbiasa untuk bekerja di dunia industri itu yang akan banyak memberikan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu lapangan yang sangat berguna bagi adik-adik nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Kemudian nanti setelah lulus kalian nggak cuma dapat ijazah loh, tapi dapat juga sertifikasi ya dari masing-masing prodi. Jadi kan kita ada 3 prodi tadi ya. Nah nanti masing-masing prodi akan mengeluarkan juga beberapa sertifikasi untuk para alumninya. Ya, kemudian sistem kuliah kita blended learning ya karena memang masa pandemi ini ya semua perguruan tinggi rata-rata juga mengaplikasikan untuk blended learning jadi belajarnya dari rumah. Mudah-mudahan nanti kalau pandeminya sudah selesai kita bisa bertemu tatap muka ya di kampus kita di Gedung Tempo Palmerah. Kemudian kurikulum yang kami rancang itu berbasis industri ya, jadi memang kita menjawab kebutuhan industri ya, karena memang beberapa tahun belakangan ini terjadi gap ya yang sangat tinggi ya, makanya muncullah konsep kampus merdeka ya. Kemudian
Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga kita implementasikan nanti ya. Nanti kan mulai di semester 6, 7 itu mahasiswa nanti kita arahkan untuk magang di industri ya. Kemudian nanti juga ada himpunan mahasiswa yang mengakomodir ya keinginan atau apa namanya bakat seni dari adik-adik semua. Itu kami ibaratnya kami salurkan dalam bentuk himpunan mahasiswa. Next. Ya, nah ini mengenai biaya kuliah adik-adik. Biaya kuliahnya sangat apa namanya sangat bersaing juga ya, tidak terlalu mahal. Jadi formulir pendaftaran hanya 250.000 ya. Nah khusus hari ini sampai nanti terakhir gelombang 2 yaitu di tanggal 8 Agustus. Nah adik-adik dapat spesial promo buy one get one. Nah menarik kan? Jadi silahkan adik-adik kalau hari ini mau segera daftar, silakan lihat di website kita ya di politeknik tempo.ac.id. Nah, nanti untuk biayanya ya kita kasih kode referral biasanya ya. Jadi adik-adik beli satu formulir cuma nanti dapat satu lagi gratis ya, bisa dikasih ke temennya ya. Jadi sangat sangat efisien juga ya secara biaya. Jadi mungkin bisa patungan sama temennya yang mungkin belum dapat kampus juga ya. Nah, kemudian untuk biaya daftar ulangnya untuk 1.250.000 ini hanya dikenakan satu kali saja di awal ya, itu untuk biaya jaket, t-shirt, batik, seragam dan kartu mahasiswa. Nah, untuk biaya uang pangkalnya sendiri 4 juta dan uang kuliahnya 9 juta per semester. Nah, ini bisa dicicil loh adik-adik selama 5 kali ya. Jadi secara biaya juga kami tidak terlalu mahal ya. Jadi mudah-mudahan bisa terjangkau. Ya, next. Nah, jadi kalau adik-adik punya prestasi ya ketika SMA atau SMK sebelumnya, kita juga sediakan nih ada beasiswa, ada yang beasiswa full 100%, tapi memang pasti dengan tes ya, dengan tes, kemudian per semesternya itu nanti kami evaluasi juga apakah memenuhi persyaratan ya. Kalau adik-adik ini prestasinya konstan, bagus-bagus terus ya, pasti itu sampai lulus itu kita jamin full 100% nggak bayar uang kuliahnya ya. Nah, kemudian ada jalur beasiswa uang pangkal juga ya. Jadi uang pangkal yang kami diskon, kemudian ada beasiswa rekanan prestasi akademik. Nah, jadi biayanya disupport oleh rekanan kami ya. Jadi Politeknik Tempo ini kan punya banyak rekanan bisnis ya karena sudah berdiri lama juga di Indonesia. Tempo Intimedia itu sudah 50 tahun ya. Kita punya banyak anak perusahaan. Ya, nanti mengenai anak perusahaan nanti Pak Iqbal ya akan jelaskan nih ya. Kemudian yang berikutnya beasiswa jalur rekanan tes seperti itu. Jadi kita punya banyak anak perusahaan yang nanti akan memberikan beasiswa juga dan menjadi rekanan untuk magang kalian ya. Jadi siapa tahu kalau kalian punya prestasi bagus ya di perusahaan magang itu biasanya akan dilirik nih oleh HRD perusahaan ya. Jadi ada juga beberapa mahasiswa yang memang prestasinya bagus nantinya akan istilahnya di-hire langsung oleh company ya. Jadi sangat-sangat worth it lah. Tidak biaya kuliahnya juga tidak terlalu mahal ya dan kalian mendapatkan pekerjaan meskipun saat ini kan memang dunia pekerjaan ini sangat-sangat sulit ya karena kondisi kita juga masih dalam PHK seperti itu ya. Jadi adik-adik mungkin yang berminat untuk menggunakan jalur beasiswa jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Oke, nah ini bisa di-download nih di sini ada ya. Kalau mau beasiswa bisa ke lampiran yang tadi di-share oleh Pak Iqbal. Mungkin nanti sama Pak Iqbal bisa tulis di chat ya yang beasiswa tadi di kolom chat ya, agar adik-adik bisa save linknya untuk pendaftaran beasiswa.
Nah, ini lokasi kampus kami juga, dekat dengan, stasiun kereta api di Palmerah ya, kemudian dekat juga dengan busway. Nah, jadi, alternatif, berbagai macam moda transportasi itu sangat, banyak ya. Jadi dan khawatir, apa namanya, akses ke Gedung Tempo di Jalan Palmerah nomor 8 ini sangat banyak kendaraan ya, kalau kalian yang naik, umum ya, kendaraan umum. Ya, next. Baik Bu Dewi, Ya, menarik sekali ya pemaparan dari Bu Dewi ya. ya, Nah, terima kasih. silakan nih buat adik-adik atau Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat mulai dari sekarang, atau nanti bisa klik icon raise hand pada saat sesi tanya jawab. Ya, betul. Jadi silahkan adik-adik yang ingin bertanya ya, tadi saya udah jelasin mengenai beasiswa, biaya kuliah, kurikulum. Nah, Pak Iqbal, nanti saya mau tanya-tanya nih gantian ya, boleh ya Pak Iqbal ya? Boleh. Nah, Pak Iqbal ini kan lagi ngambil S3 nih di Malaysia. Jurusan apa Pak Iqbal? Saya jurusan Business Economics, Bu. Wow, linear sekali nih dengan mata kuliah yang akan diampu oleh Pak Iqbal ya. Insya Ya, Allah. ya. Jadi nanti saya minta gantian nih Pak Iqbal sebagai praktisi ya, menjelaskan nih ke adik-adik mengenai profesi apa saja sih ya yang mungkin apa Pak Iqbal bisa kasih insight nih ke adik-adik ya. Apalagi Pak Iqbal kan sekarang lagi kuliah S3 di Malaysia ya. Oke, ada Baik, Bu. pertanyaan? Oke, nanti apa namanya akan saya jawab Ya, di sesinya ya, Bu ya. siap, siap, siap. Oke, terima kasih sekali Bu Dewi Yani Amril. Ya, oke. Di adik-adik belum ada yang bertanya nih, padahal sayang loh pertanyaan terbaik ya. Nanti kita kasih ini ya Pak Iqbal ya, hadiah ya paket Wardah. Oke, silakan Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal sudah ada pertanyaan kah di kolom chat? Ya, bisa di stop sharing dulu ya Pak Iqbal ya videonya. Ya, dari yang baru bergabung ya tadi yang mungkin telat, ini adalah kampus kami ya di Gedung Palmerah. Ini ruang lobi, ini ruang perpustakaan dan labnya ya. Ini perpustakaannya. Nanti apa untuk dosen-dosennya sendiri kami berlatar belakang profesional ya, selain dari ada beberapa juga yang memang murni dari bidang akademik ya. Jadi selamat datang, selamat bergabung adik-adik yang baru join ya di acara ini. Oke, silakan ada pertanyaan ya Pak Iqbal ya. Nanti Bu, sesi panel jawab setelah sesi terakhir Bu. Oh, oke, siap. Berarti Pak Iqbal siap nih mau memberikan paparan ya? Insya Allah Bu. Oke, silakan Pak Iqbal. Sebentar. Baik, Ya. adik-adik, Bapak Ibu, ya, apa namanya tadi sudah kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Dewi seputar Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Kurikulumnya bagaimana, sudah dijelaskan dengan detail, juga mata kuliah unggulan yang membedakan dengan pemasaran biasa, dan juga mungkin dengan
manajemen pemasaran internasional di kampus lainnya. Dan dari Bu Dewi juga sudah menyampaikan profil lulusan. Nanti kalau sudah lulus itu mau jadi apa? Di antaranya ada jadi marketing manager, ada jadi marketing consultant, ada juga jadi customer relation, dan juga creative entrepreneur. Ya, nah sekarang saya mau membahas masalah peluang kerja lulusan. Jadi adik-adik ini kalau misalkan kuliah di Politeknik Tempo di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, itu peluang kerjanya di mana aja sih gitu ya kira-kira. Nah, kalau kita ngomongin pemasaran kan luas ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah adik-adik itu bisa kerja di mana aja, gitu. Di mana aja bisa kerja, di industri mana aja, di semua perusahaan. Kenapa? Karena semua produk dan layanan itu pasti butuh jasa pemasaran, gitu. Nah, tinggal gimana cara memasarkannya. Setiap industri ini kan berbeda-beda, gitu ya. Nah, jadi enaknya jadi orang marketing itu bebas memilih mau kerja di perusahaan apa aja, dan juga bebas untuk pindah-pindah nih ya. Kalau misalkan jenuh, terus ingin tantangan yang berbeda ya, tentunya bisa pindah. Misalkan awalnya adik-adik mulai kerja di grupnya Tempo gitu kan, atau di mana namanya di restoran gitu kan, terus bosan nih udah 2 tahun gitu kan, saya bosan gitu kan, saya pengen pindah industri deh gitu kan, pindah ke otomotif atau mungkin ke FMCG gitu kayak Unilever ya, atau mungkin ke airlines gitu, asik ini masalahnya airlines kayaknya seru ya gitu kan, atau mungkin pindah ke restoran cepat saji atau dunia kuliner karena nyalurin hobi ya, dan hobi makan sekalian gitu ya. Nah itu selama peluangnya ada, sok aja bisa pindah gitu ya. Nah, tentunya perpindahan ini nanti akan dibarengin dengan kenaikan skill daripada adik-adik semua, dan juga karena skillnya bertambah, wawasannya bertambah, networknya bertambah gitu ya. Otomatis kompensasi yang adik terima pun akan terjadi lompatan di sana. Nah, jadi orang marketing itu memang networknya itu sangat luas, dan peluang kerjanya itu sangat banyak, tidak terbatas gitu ya, nggak hanya limited di salah satu industri saja gitu. Nah ini nextnya nih, nextnya cukup menarik. Mungkin adik-adik jarang dengar ya kayak gini ya, gitu kan. Jadi bisa kerja di mana aja, masih berlanjut ya. Nah ada 2 nih, client side atau agency side gitu kan. Nah yang dimaksud apa sih dengan client side gitu ya? Nah client side ini jadi adalah brand-brand yang tadi saya sebutkan nih kayak Unilever, Honda, gitu kan, Yamaha, McDonald, Garuda, alias mereka yang punya produk, yang punya layanan, ini disebut dengan client side. Nah, kalau agency side itu apa sih gitu agency side itu gitu kan? Nah, agency side itu ada creative agency yang kerjanya membuat konsep komunikasi pemasaran gitu kan. Ada brand agency yang membuat brand dan logo baru untuk produk ataupun perusahaan gitu ya. Ada juga marketing consultant. Jadi walaupun klien ini udah punya tim marketing sendiri yang mungkin adik-adik ada di dalamnya gitu ya, mereka terkadang tetap butuh marketing consultant untuk menambah insight dari luar perusahaan mereka gitu. Nah, agency side ini juga butuh orang pemasaran gitu ya. Jadi nggak cuman client side aja yang butuh orang pemasaran gitu ya. Agency side juga butuh. Nah, kesimpulannya adalah agency side itu sekelompok tenaga ahli gitu ya, sekelompok tenaga ahli di bidang marketing dan marketing komunikasi yang di-hire atau disewa oleh client side gitu. Nah, menariknya adalah kalau di agency side bisa menghandle beberapa produk atau brand sekaligus. Jadi mungkin lebih dinamis ya kehidupan kerjanya dibandingin dengan client side. Tapi tentunya di client side juga banyak keuntungannya ya dibandingin dengan agency side. Jadi masing-masing itu ada keuntungannya lah. Nanti adik-adik bisa milih nih passionnya di mana gitu kan. Gitu ya. Walaupun marketing sama-sama marketing, tapi di client side dan di agency side itu berbeda. Nah, nanti akan diajarin di bisa milih gitu ya, mau kerja di mana aja gitu. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa peluang kerja bagi seorang tenaga pemasar atau lulusan dari marketing pemasaran internasional itu sangat-sangat luas gitu.
Sebentar, oke. Ini ada adik satu lagi yang baru join. Nah, terus ini peluang kerjanya mulai dari mana sih gitu ya? Ya, mulai dari mana peluang kerjanya gitu kan? Nah, karena Politeknik Tempo ini milik grupnya Tempo gitu ya, dan rekanan-rekanannya, jadi peluang kerjanya itu dimulai dari sini gitu ya. Peluang loh ya, peluang kerja dimulai dari sini ya. Nah, kalau kita lihat di logo-logo ini, itu minimum ada 4 industri loh. Ada industri media, Tempo Group itu sendiri ya. Ada industri courier dan delivery, ada JNE. Besar loh ini JNE. Ya. Nggak, bukan kaleng-kaleng ya gitu ya. Terus ada Astra Agrolestari, dunia dunia agribisnis. Ini juga besar loh, Astra di sana ya. Dan ada FIF Group, dunia finansial atau leasing. Jadi peluang kerjanya ini udah ada banyak dari grup Tempo dan rekanannya sendiri gitu ya. Nah, cuman apakah hanya sebatas ini aja nih nanti gitu kan? Kan adik-adik akan lulus 4 tahun lagi ya. Nah, tentunya kami selaku Politeknik Tempo gitu ya, akan terus ngembangin kerjasama. Karena kan grupnya Tempo, networknya Tempo sangat-sangat luas ya, sebagai perusahaan media terbesar ya, salah satunya ya. Jadi peluang untuk mendapatkan rekanan yang mau menerima adik-adik untuk magang maupun bekerja di sana itu akan terus bertambah insya Allah gitu. Tapi sebetulnya cita-cita kami adalah yang paling tinggi ya, cita-cita kami paling tinggi adalah bagaimana mendidik adik-adik ini menjadi entrepreneur atau pengusaha gitu ya. Karena gimana pun juga pengusaha itu memberikan lapangan kerja. Itu adalah kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kita bekerja di perusahaan lain gitu kan. Nah, Politeknik Tempo kami akan memberikan support dan ruang gerak yang sangat-sangat lebar ya buat mahasiswa yang punya potensi untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Wow, Bu luar Dewi, biasa ya. begitu Bu Dewi. Rekanannya Politeknik Tempo ini sangat beragam ya dari berbagai macam industri juga ya Pak Iqbal ya. Betul Bu Dewi. Jadi peluang kerjanya sangat lebar dan kalau Iya, magang iya, sih udah iya. pasti aja. Jadi Ya. kan adik-adik itu kan kuliahnya di gedungnya Tempo ya. Jadi tiap hari itu ngelihat orang-orang kerja gitu kan, bisa lihat ruang produksinya Tempo, lihat ruang marketingnya mereka. Jadi emang tiap hari berinteraksi gitu ya. Itu keunggulannya kita. Bukan sekedar hanya bisa lihat, bisa praktek langsung malah ya Pak Iqbal. Betul. Kalau tinggal gimana passionnya adik-adik ini ya gitu ya. Terbuka banget gitu kan. Ini jarang gitu kan. Biasanya saya dulu ngalamin ya Bu ya, mungkin Bu Dewi juga kalau kita kuliah di kampus yang biasa yang nggak punya rekanan ya, atau kalau kita mau magang gitu, mau apa gitu, prakteknya susah banget. Kadang-kadang mesti punya koneksi. Link, iya betul. Mesti punya koneksi gitu kan. Aduh, mesti punya koneksi bapaknya kita atau siapa baru bisa berangkat. Nah, kalau ini enggak, udah disiapin gitu. Jadi enak banget insya Allah gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari gitu ya. Betul. Ya, apalagi kita punya ahli-ahli di bidang media juga ya Pak Iqbal ya. Jadi kalau mau praktek misalnya yang jurusan produksi media bisa langsung ke newsroomnya Tempo, bisa ya Pak Iqbal ya? Bisa banget Bu. Di TV Tempo di lantai 5 kan. Jadi tinggal turun lift, langsung praktek diarahkan langsung oleh para dosen-dosen profesional ya dan staf-staf ahli tentunya ya Pak Iqbal ya dari TV Temponya sendiri ya. Wah, sangat menarik sekali nih Pak Iqbal paparannya. Oke. Baik adik-adik dan Bapak Ibu, Bu Dewi, sekarang ini waktunya sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, siap. Nah, adik-adik yang ada pertanyaan silakan klik icon raise hand. Ya, sudah ada di kolom chat Pak Iqbal bisa bacakan. Kalau ngomong langsung ya, mungkin mau bicara langsung itu lebih enak kali dibandingin kita yang bacakan. Kayaknya kita bacakan dulu yang sudah masuk dulu nih Pak Iqbal. Kita bacakin ya, First in, first out. Ya, boleh silakan. Baik Bu. Oke, ini ada dari SMK Ma'arif NU Karangreja. Iya. Nah, ini namanya siapa ini, Dek? Nama sekolahnya aja yang ditulis. Oke. Nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi pertanyaannya ini adalah, misalnya beda pendidikan tinggi vokasi dengan pendidikan tinggi S1. Yeah. Terus apa kelebihannya, Bu Dewi? Silakan dijawab Bu Dewi.
Iya, terima kasih, Hmm, tadi atas pertanyaannya ya, cuma nggak ada namanya siapa gitu ya. sayangnya. Oke, Mister X ya katakanlah. Baik, jadi pertanyaannya terima kasih banyak. Bedanya nih antara vokasi, pendidikan vokasi dengan, kampus yang non vokasi ya, intinya seperti itu kali ya Pak Iqbal ya, yang dimaksud. Ya. Ya, jadi jelas, ada perbedaannya tadi yang tadi tadi saya sebutkan. Kalau di pendidikan vokasi ya, kita link and match dengan industri itu memang sudah apa ya, jodoh gitu Pak Iqbal, ya. Betul. Jadi sudah blended ya, jadi, kurikulum kita aja sudah tersinkronisasi dengan dunia industri, ya. Karena memang, pendidikan vokasi ini kan dibentuk untuk menjawab kebutuhan dunia industri nih Pak Iqbal. Karena kan mungkin, kalau pendidikan umum biasa, kita hanya dapat sertifikat, tapi kita bisa apa gitu. Sertifikat atau ijazah aja tanpa kompetensi, bisa diserap pasar nggak? Ya, jadi kita harus, punya kompetensi namanya ya. Nah, jadi di pendidikan vokasi ini, kompetensi ini yang kita, benar-benar, tekankan di kurikulumnya. Makanya kurikulum kami pun dengan dunia industri itu harus sinkron. Jadi, kita membuat MOU dengan, para industri itu bukan sekedar lip service ya Pak Iqbal ya, cuma tanda tangan, foto-foto, masuk koran gitu, enggak ya. Tapi benar-benar dari dunia industri itu yang mensupport, kami juga untuk dosennya, ya. Jadi misal tadi Pak Iqbal bilang, dari JNE rekanan kita. Nah nanti, dari staf ahlinya JNE, menjadi dosen tamu di kampus kita ya. Jadi mahasiswa kita bisa tanya-tanya langsung nih, tentang usaha, di bidang, kargo seperti itu atau di bidang tadi Astra Agrolestari dan lain-lain sebagainya ya yang tadi disebutkan oleh Pak Iqbal. Jadi dosen-dosen tamunya itu berasal dari industri, tempat kita kerjasama itu Pak Iqbal, ya. Jadi kan ilmunya itu, lebih lebih daging lah istilahnya kalau anak sekarang ya. Jadi ilmu-ilmu daging yang memang, dipraktekkan langsung di perusahaan itu yang akan diberikan oleh Oke, mahasiswa Bu kita Dewi. gitu. Nah, gimana, Dek? Udah jelas belum atau mau ada pertanyaan lanjutan, Dek? Ya, jadi selain selain sinkronisasi kurikulum Pak Iqbal, ya, jadi pembedanya juga yang tadi ya kita, sertifikasi ya. Jadi mahasiswa kita nggak cuma dapat ijazah saja, tapi dapat, sertifikat, sertifikasi juga dan pastinya soft skill, technical skill, dan karakter. Nah, ini Pak Iqbal yang, yang sangat penting karakter ini, Pak. Jadi, pembentukan karakter building untuk anak-anak vokasi ini kita sudah, bentuk dari awal semester ya Pak Iqbal. Jadi kita ingin, mahasiswa magang di perusahaan itu juga sudah punya karakter yang baik ya, punya daya juang atau resiliensi yang baik juga ya, karena zaman sekarang nih Pak Iqbal, katanya Gen Z itu suka pindah-pindah perusahaan gitu ya, nggak punya daya juang yang kuat. Nah, ini kita bentuk semua Pak Iqbal di Politeknik Tempo ini ya. Karena memang, kalau di dunia pekerjaan nih Pak Iqbal ya, karena kan saya juga dulu, lama ya di bidang profesional, itu yang penting, karyawan itu apa sih? Skill itu ya mungkin, bisa dikategorikan bisa nomor tiganya ya, yang nomor satunya itu, karakter dan soft skill Pak Iqbal. Jadi, kita ajarkan, bagaimana berkomunikasi yang baik, bersikap yang baik, sopan santun ya. Nah itu menjadi kekuatan kita juga Pak Iqbal. Demikian. Baik, Bu Dewi. Sudah cukup, Dek? Atau mungkin masih ada yang kurang gitu ya? Masih ada unek-unek? Monggo, di-chat lagi boleh atau disampaikan Ya, langsung. atau Ya, langsung raise hand, saya mau, boleh. Silakan. berkomunikasi langsung. Silakan, Kira-kira mumpung sudah di sini bisa loh. ya. Mumpung ada di sini, Oh silakan nanya langsung bebas gitu ya. Oke, ini ada lagi nih dari Oke, Bu. mudah-mudahan bisa menjawab ya Adik ya. Oke, Ya. next question. Nah, Bu Dewi, Ya. Jadi ada pertanyaan dari Bu Rosdiana. Kayaknya Bu Rosdiana Ya. ini orang tua siswa nih kayaknya ini ya. Oh ya, Nah, ya, jadi ini silakan. kalau misalkan D4 atau sarjana Ya, terapan, itu bisa lanjutin ke S2 nggak sih gitu?
kalau memang mereka Oh mau ya. kuliah lagi gitu. Ya, ya, betul, betul. Ya, jadi ini juga yang masih menjadi apa ya namanya ya, belum tersosialisasi dengan baik nih Pak Iqbal tentang pendidikan vokasi di Indonesia ya. Jadi mungkin sebagian orang tua berpikir, ah pendidikan vokasi paling anak saya cuma jadi teknisi, cuma jadi tukang, jadi mekanik gitu ya. Enggak ya. Padahal pendidikan vokasi itu sendiri ya, mungkin Pak Iqbal pernah dengar nih istilah BMW dari Pak Wikan ya sebagai Dirjen Vokasi ya kan Pak Wikan itu sering sebut-sebut istilah BMW bahwa lulusan vokasi itu harus apa namanya BMW, B itu bekerja. Jadi lulus bisa langsung kerja karena punya sertifikat, kemudian punya kompetensi yang mumpuni ya. M-nya itu melanjutkan studi Pak Iqbal. Jadi terbuka ya. Jadi kalau habis S1 terapan misalnya, aduh saya pengen dong lanjut ke S2 terapan. Nah itu juga bisa Pak Iqbal ya. Jadi sampai S3 pun nanti ada S3 terapan. Jadi jangan khawatir ya Ibu Rosdiana yang mungkin anaknya nanti akan kuliah juga di kampus vokasi. Jadi jangan khawatir apa tidak bisa melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 itu ada Bu jalurnya ya. Jadi mungkin kira-kira bisa menjawab pertanyaan ya Bu Rosdiana ya. Oke, next mungkin ada Oke, pertanyaan lagi ya. masih ada Bu ini dari Mbak Deswina. Ya. Bu, kan sekarang masih pandemi kan Bu? Ya. Nah, kita kan prakteknya banyak 60%. Ya. Nah, saat ini prakteknya nanti gimana Bu? Masih pandemi kayak gini Bu? Ya. Ya, baik. Terima kasih Adik Deswina. Nah, jadi kurikulum yang kita rancang itu kan memang 60%-nya praktik ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk modulnya sendiri Mbak Deswina, kita sudah susun sedemikian rupa juga ya untuk mata kuliah praktik. Nanti pun kita akan berikan tugas-tugas ya yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Ya, jadi jangan khawatir untuk mata kuliah yang banyak kandungan praktikumnya itu kita sudah ganti juga ya dengan modul-modul yang kita sesuaikan Mas Iqbal. Jadi Adik Deswina nggak usah khawatir, kita sudah bentuk sedemikian rupa tugas-tugasnya, rancangan pembelajarannya, kemudian rancangan tugas ya, itu kita sudah adjust ya. Semoga dengan blended learning ya yang kita usung ini juga nanti bisa membantu Adik Deswina untuk lulus tepat waktu nih ya, karena memang kebanyakan kampus nih ya sekarang bottleneck-nya ini di mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang nggak lulus-lulus Pak Iqbal ya, atau istilahnya apa tuh mahasiswa abadi ya, MBA mahasiswa abadi ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab ya Adik Deswina ya. Nah, mungkin saya tambahin sedikit deh Deswina. Jadi kan kita harus optimis ya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Jadi kita juga mendesain kurikulum untuk semester pertama itu masih belum ada praktik yang mengharuskan kita melakukan kunjungan gitu ya. Jadi kita rancang di semester kedua dan seterusnya gitu ya. Harapannya adalah mungkin dalam 6-7 bulan ke depan kali ya. Insya Allah kita berharap sama-sama kita jaga jarak, jalanin prokes, semoga dan juga vaksin ya, jangan lupa. Betul. Kita harapannya adalah pandemi berakhir di semester kedua tahun depan ya. Amin ya, mudah-mudahan ya dengan kerjasama semua pihak nih ya, mudah-mudahan COVID ya di Indonesia maupun di seluruh dunia segera berakhir ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Deswina. Ada lagi Pak Iqbal? Atau ada lagi yang mau nanya langsung mungkin? Ya, jangan malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ini mau ada nanya langsung 3 gimana? paket Wardah ya yang ada lagi Bu, kita berikan. Nurul Jannah. Oh oke, silakan. Oke, Nurul Jannah. Mau disampaikan langsung atau mau dibacakan aja nih, Mbak Nurul? Ya. Lain aja ya, mungkin masih malu Bu Dewi, kayak masih malu semua nih Bu Dewi ya, ini ya. Tapi kalau udah kuliah di Polri Tempo, mungkin insya Allah nggak akan malu-malu lagi gitu. Betul. Dan juga nggak akan malu-maluin, insya Allah ya. Oke. Nah Bu, nih pendidikan vokasi gitu ya. Tugas akhirnya skripsi juga nggak sih Bu, sama kayak pendidikan lain atau cuma magang aja Bu? Iya. Jadi laporan akhirnya itu kita berupa tugas akhir ya. Jadi untuk biasanya kan
kita magangnya itu lebih lama dari kampus yang umum ya, karena kalau vokasi ini kita bisa sampai 2 semester loh Pak Iqbal magangnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari di suatu perusahaan itu ya bisa dapat lah. Nah, itu nanti akan kita konversikan juga dengan mata kuliah ya, termasuk dengan tugasnya itu berupa laporan magangnya itu Pak Iqbal. Karena kan Oke. magang setahun itu lumayan ya, ilmunya itu banyak sekali. Nah, jadi berupa laporan dari hasil magangnya itu Pak Iqbal. Karena kan kita kampus vokasi ya, jadi seperti itu Betul, untuk jadi mungkin laporannya. dan Rojana gitu ya, bedanya adalah kan karena kita tugas magang, Ade magangnya Iya, sering, jadi nulis tugas akhir itu lebih gampang karena bisa dicicil gitu ya, bisa dicicil dan betul, berdasarkan dari magangnya nanti gitu ya. Nah, betul. dan juga nanti mungkin ada program-program menarik, gimana caranya supaya, gimana ya supaya tugas akhir ini nggak terlalu memberatkan gitu ya, karena kan kita magangnya banyak. Nah nanti, akan ada, program-program yang berkait dengan tugas akhirnya, adik-adik semua gitu. Betul, dan juga, kita juga nggak melepas anak-anak magang kita ya, Pak, ya. Jadi anak-anak Betul. magang kita tuh benar-benar bekerja sesuai dengan, susunan kurikulumnya. Jadi nggak cuma disuruh nanti buat, fotokopi, beli makan siang, nggak gitu ya. Jadi magangnya itu benar-benar sesuai dengan, profil lulusan, Pak Iqbal, kita tempatkan, mahasiswa kami. Jadi nanti juga akan pantau oleh dosen ya, kita akan bentuk, dosennya juga untuk, memantau secara berkala di perusahaan itu. Jadi tidak kita lepas begitu saja, mahasiswa kita magang di suatu perusahaan. Baik Bu Ya. Dewi, terima kasih sekali, menarik ya pertanyaan dari adik-adik semua nih. Nah Bu Dewi, sekarang saya mau mengundang Mbak Deswina nih. Kan Mbak Deswina ini adalah perwakilan mahasiswa yang sudah resmi jadi mahasiswa Politeknik Tempo karena Wow, udah luar daftar, biasa. udah lulus tes Tes masuk ya, gitu kan. oke, iya Nah, iya Mbak iya. Deswina ini dari jalur rekanan prestasi akademik Wah, gitu. selamat Mbak Deswina. Saya Mungkin Mbak pengen Deswina bisa ya, open cam. bisa open cam Mbak Deswina? Kita kenalan dulu nih dengan mahasiswa Politeknik Tempo ya, Mbak Deswina Deswina. Anfarizi. Oh iya, cantik sekali namanya ya. Baik, Iya. assalamualaikum Mbak Deswina. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Bu. Oke Mbak Deswina. Masih malu-malu ini Mbak Deswina belum dibuka ya? Sudah dibuka. Oh sudah, oh oke. Iya iya Oke. iya. Baik Mbak Deswina, saya ada pertanyaan sedikit aja buat Mbak Deswina ya. Gitu ya. Iya, Pak. Mbak Deswina, kenapa pilihnya Politeknik Tempo? Karena Tempo itu bagus di mata masyarakat dan program-programnya tuh bagus, rekanan-rekanannya juga banyak yang bisa menjamin mahasiswanya untuk ke depan. Oke. Baik, Luar menarik ya. biasa ini jawabannya Mbak Deswina ya. Ini Berarti jawabannya dulu spontan ya, bukan settingan ya Mbak Deswina ya. Siap. Oke Mbak Deswina, yang kedua. Oke, kenapa pilih Tempo? Oke. Kenapa pilih prodinya manajemen pemasaran internasional, bukan prodi yang dua yang lainnya? Oke. Karena manajemen pemasaran internasional itu peluang karirnya tuh luas. Oke. Dan materinya tuh mudah dipahami dan mudah dicari sumber referensinya di media sosial atau di buku-buku. Dan yang terakhir, ilmu dan keahliannya itu dapat diadaptasi dari kuliah ke dunia kerja. Wow, oke, Mbak Deswina, pertanyaan terakhir ya. Nah, terakhir, apa yang mau disampaikan nih buat teman-temannya di sini yang masih belum daftar dan masih belum join? Silakan Mbak Deswina. Menurut saya ada bagusnya daftar di manajemen pemasaran internasional karena semuanya udah kejamin, mulai dari dosennya yang bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng. wow. Aduh. Terima kasih loh Mbak Deswina. Buat semangat kuliahnya, terus praktiknya juga lebih banyak, jadi nggak kaget kalau misalkan kita terjun langsung ke lapangan. Oh, Oke, Mbak luar Deswina, biasa ya. luar biasa. Terima kasih Baik Mbak banyak Deswina, terima nih. kasih banyak ya atas jawabannya dan testimoninya buat penyemangat buat teman-temannya yang lain ya Mbak Deswina. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum Mbak Deswina. Waalaikumsalam.
Bu Dewi, sebelum kita ke acara terakhir, masih ada satu pertanyaan nih Bu Dewi. Gimana ya Pak? Nah, ini dari tadi nih dari SMK Arif NU. Dia minta alamatnya Bu. Jadi kayaknya pengen daftar nih Bu, pengen daftar langsung ya. Ini alamatnya. Tadi kan Ibu udah ngasih lokasi ya. Ya, Nggak apa-apa nanti Mbak Rahmi bantu ya, Ibu Rahmi Ya. bantu di chat ya alamat website maupun alamat gedung Temponya sendiri. Ya, oke. Baik, Ada lagi sekarang Pak? kita ke terakhir nih Bu. Acara yang paling penting mungkin ditunggu-tunggu kayaknya sama Oke. semuanya Ya, gitu ya. betul. Ah, Door prize kali ya Pak ya. silakan Pak Ardi memandu door prize-nya nih Pak Ardi. Nah, iya Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Iqbal, Bu Dewi. Saya mohon izin untuk membacakan kuisnya. Selamat pagi Silakan. teman-teman. Salam Tempower. Siapa yang mau formulir pendaftaran senilai 250.000? Dengar dan jawab dengan cepat ya. Oke. Ini cepet-cepetan ya jawabnya ya Pak Iya, Pak Ardi ya. Oke. Ya, tulis di kolom chat aja ya. Kolom chat jawabannya aja ya. Yang nanti chatnya paling cepat itu akan mendapatkan formulir pendaftaran senilai 250.000 itu gratis. Wow. Teman-teman ya, kalau misalnya buat temannya juga atau yang mau ikut di Politeknik Tempo juga boleh. Jadi boleh dipakai sendiri atau boleh dipakai temannya. Harus wajib digunakan nih. Jangan sampai angus ya Pak Ardi ya. Sayang banget ini. Ya. Oke. Sudah bisa dimulai. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apa tagline Politeknik Tempo? A. Masa depan diraih saat ini. B. Berakhlak mulia, cerdas dan unggul. C. Kreatif, mandiri, siap kerja. Bisa langsung dicap, dituliskan. Ya. Oke, langsung ininya apa ABC-nya saja kali ya, Ya, sama betul. nomor Sudah ada telepon. pemenang. Ya, Sudah ada sama nomor pemenang. telepon ya. Oh, sudah ada yang jawab. Sudah, SMK Ma'arif nih. Nanti minta Wah. alamatnya ya sama display Selamat. ya, Mak. Ini Mas apa Mbak nih? Wah ini Ya, chatnya di pribadi nih ya, kayaknya ke Bu Rahmi ya. Chat pribadi kayaknya ya, personal chat ya. iya, betul. Oh iya betul. Waduh, udah ada dosen favorit kayaknya nih. Iya. Wah, Ah, selamat luar ya. biasa. Selamat ya, masnya nih ya, Mas SMK Ma'arif NU. Iya. Oke. Cuma Coba kita diubah penasaran ya. untuk chatnya kali ya, itu jadi everyone mungkin. Ya. Ma'arif. Ini yang lain kok ada ikutan jawab ya, yang lain ya. Oke, Silakan di rumah. Ini ada Raffi Andrian Saputra juga chat pribadi juga Pak. Oh, ya. Cepetan Oh, siapa tuh ya? Cepetan siapa tuh? Oh, saya nggak tahu nih. Agak cepetan itu ya, yang SMK Ma'arif tadi ya. Jam 11. Ya, jam 11. Kira-kira Oke. pemenangnya gimana nih Pak Iqbal? Gak apa-apa, tadi kan sudah diumumkan oleh Bu Rahmi, kayaknya yang paling cepat adalah SMK Ma'arif NU ya. SMK Jadi Ma'arif NU. Ya. selamat nanti akan dihubungin oleh Mbak Atika kali ya. Oke, berarti Ya, untuk minta pertanyaan alamat. pertanyaan kedua itu Oke, chatnya pertanyaan kedua ya, siap ya. ya. Jadi jangan DM untuk everyone. Sudah Chatnya ke everyone ya, everyone. Oke, Ya, siap-siap. Yang kedua, berapa persentase muatan praktik di distribusi mata kuliah Politeknik Tempo? A. 30%, B. 60%, C. 45%. Sudah ada pemenang. Mungkin Fani kali ya? Iya, karena Mbak Deswina kan udah masuk ya, jadi Mbak Deswina nggak dihitung ya. Jadi Mbak Fani yang menang ini. Fani yang menang. Selamat Mbak Fani. Selamat Mbak Fani. Untuk Mbak Fani mungkin nanti bisa DM ke Bu Rahmi untuk alamatnya. Nomor telepon dan alamat. Sekarang pertanyaan ketiga. Harus siap nih. Siap. Devigo udah 3 kali jawab Pak, tapi dia telat terus nih. Dia harus dapat nih Devigo. Yang ketiga, berapa biaya kuliah per semester mahasiswa tahun akademik 2001-2022?
A. 14 juta, B. 12 juta, C. 10 juta, D. 9 juta. Oke, sudah ada pemenang Pak Adi. Yang menang itu adalah Mas Raffi Andrian. Raffi Andrian. Iya, selamat ya untuk Selamat, para Mas Raffi. pemenang. Sudah dapat tiga orang pemenang, Pak Iqbal? Sudah dapat. Oke, selamat sekali lagi. Nah, kemudian pemenang untuk yang memberikan pertanyaan terbaik nih, Pak Iqbal, mungkin bisa diumumkan? Nah, ini Ibu Rahmi bisa langsung memilih siapa Bu yang pertanyaan terbaik, Bu Rahmi? Ya, tadi ada beberapa pertanyaan untuk saya, Bu Rahmi. Nah, nanti kita pilih ya yang paling baik. Tapi nggak boleh double ya, Pak Iqbal ya, syaratnya ya, satu orang satu. Ya, Iya. ya ini betul. nih yang terbaik Nurul Jannah. Oke, tadi pertanyaannya apa tuh, Bu Rahmi? Iya, oke. Pertanyaannya skripsi, tentang skripsi. Oke, yang terakhir Oke, ya. ya. Oke, Apakah hanya magang selamat. saja? Ya, Oke. ya, oke. Next, pemenang kedua. Oke, pemenang kedua di sini Mbak Deswina nih. Iya, selamat Mbak Deswi. Oke, Mbak Deswina. Nah, Oke. pemenang ketiga karena ini double nih SMK Ma'arif nih udah dapat juga nih. Gimana Bisa nih, dialihkan Bu? yang lain, bisa Bisa dialihkan yang lain. dialihkan ke Rosdiana nih, ke Ibu Rosdiana nih. Oh iya, ke orang tua murid ya, ke Iya, siswa betul. calon mahasiswa kita nih. Selamat Bu Rosdiana mendapatkan paket cantik dari Wardah Kosmetik. Iya, ya begitu. Terus yang menang nih nanti dapat 250.000 free Berupa dengan formulir ya, Bu berupa Rahmi ya. formulir ya free itu dengan Mbak Fani, Mas Raffi Andrian dan juga nah ternyata nih SMK Ma'arif ini ada namanya Argo Waluyo. Oke. Oh, Mas Argo. selamat Mas Argo. Selamat. Oke. Luar biasa. Ya, Baik. untuk peserta harap hubungi saya untuk di data ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Rahmi. Kembali ke Pak Iqbal. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, Bu Dewi, Bu Rahmi, Pak Adi, ini nggak terasa sudah 1 jam kita bersama ya. Wow, Jadi, udah 1 jam ya. betul. Nggak terasa ya. Saya Iqbal Arasid dan beserta rekan-rekan dosen yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jalankan prokes, dan untuk adik-adik kami tunggu di Politeknik Tempo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tempower. Salam Tempower. Kita foto bersama dulu Pak Iqbal. Yuk kita buka kameranya semua. Oke. Oke, adik-adik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon dibuka kameranya untuk kita abadikan ya momen kebersamaan kita ini. Ya, ada Mas Vigo, Mbak Tika, Mbak Fani. Nah, ini apa wajah-wajah pemenang nih yang tadi dapat paket Wardah juga, silahkan. Oke, wah Mbak Deswina selamat ya. Oke. Kemudian Mbak Tika belum buka, Mas Vigo. Iya. Oke, baik. Bisa diambil Pak Iqbal. Saya hitung mundur ya. Nah, ini nih sudah kelihatan yang dari SMA Ma'arif. Salam kenal. Mas Vigo. Iya. Baik. 3, 2, 1. Salam Tempower. Oke, sudah Pak Iqbal? Sudah. Oke, terima kasih banyak terima kasih semuanya. Oke, salam sehat ya, jaga prokes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, closing himne.
Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Bapak Ibu semua.